Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, Herdirian Santosa, Wara Cahyandari, Siti Fatimah, Fatmawati, Zakiatun Nikmah, kelompok PP Tri Nurhayati SPD, kelas B2 dari Kabupaten Kebumen, izinkan kami memaparkan hasil ruang kolaborasi sesi 2 visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Yang pertama, visi guru penggerak masing-masing calon guru penggerak. Bapak Herdirian Santosa, visi meluluskan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter industri, dan menguasai teknologi 5.0. Wara Cahyandari, visi menuntun peserta didik menjadi insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan menjadi lulusan yang berkompeten sebagai generasi yang produktif, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Zakiatun Nikmah, visi menumbuhkan generasi anak Islam yang beriman dan berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya, Siti Fatimah, visi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti baik, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan terampil. Fatmawati, visi terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, beriptek, dan berwawasan global. Satu visi bersama kami, yakni menuntun peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, berkompeten, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan aset masing-masing sekolah calon guru penggerak. Aset CGP yang pertama, Wara Cahyandari dari SMK Negeri 1 Alian. Modal manusia, sumber daya yang kompeten, 58 ASN, 51 P3K. Berserdik 40 orang, 7 orang guru penggerak, 1 orang PPG Daljab, 40 siswa tercatat menang kejuaraan hingga September 2023 ini. Model sosial, Kepala Sekolah Ketua MKKS se-Kabupaten Kebumen Strata SMK SMA, guru aktif dalam kegiatan MGMP, sekolah terlibat dalam organisasi profesi seperti PGRI. Model fisik, ruang kelas layak digunakan sebanyak 13 ruang. Ruang penunjang seperti perpustakaan, lab bahasa, lab akuntansi, lab komputer, ruang musik, lab IPA, ruang praktik PKRO 1-2, ruang kepala sekolah, ruang wakah, ruang guru normatif, ruang guru produktif, toilet dan musola layak. Modal politik, bekerja sama dengan pemerintah, pusat, daerah, kepolisian, dan puskesmas. Modal lingkungan, memiliki halaman yang luas, udara yang masih segar, akses internet baik, sumber air jernih. Modal finansial, BOS, BOP, dana bantuan pemerintah SMK PK. Modal agama budaya, kegiatan pembiasaan keagamaan seperti sholat jemaah, zuhur, dan juga duha, pembacaan doa dan asmaul husna sebelum pembelajaran dimulai, kegiatan pesantren kilat saat Ramadan, kegiatan peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, tadarus bersama sehabis maghrib, ngaji sorogan, pelaksanaan upacara bendera rutin tiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Selanjutnya, aset CGP yang kedua, Bapak Herdirian Santosa, SMK Ma'arif 1 Kebumen. Aset SDM, jumlah guru 102 orang, jumlah karyawan 51 orang, guru bersertifikat 63 orang,
guru sedang PPG 4 orang, guru penggerak 1, calon guru penggerak 7, siswa berprestasi juara 1 LKS jurusan Perhotelan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan juara 1 film pendek nasional. Aset modal sosial. Kepala sekolah merupakan Ketua MKKS Ma'arif se-Kabupaten Kebumen. Guru aktif di MGMP dan Pergunu, PGRI versi Ma'arif. Aset modal Sarpras. Ruang pembelajaran umum sebanyak 45 ruang, ruang pembelajaran khusus sebanyak 23 ruang, ruang umum sama dengan sekolah lain. Aset politik, kerjasama dengan pemerintah provinsi, lembaga yayasan, dan organisasi NU. Aset modal lingkungan, letak strategis di pusat kota, pelayanan internet yang prima, akses mudah dijangkau. Aset modal finansial, BOAS, BOP, Bantuan SMKPK 2023 dan Komite Sekolah, Orang Tua atau Wali Murid. Aset modal agama budaya, pembiasaan guru dan murid, literasi yasinan dan tahlil setiap hari Jumat pagi, manakiban setiap selapanan, santunan anak yatim setiap Jumat Kliwon, PHBI dan PHBN serta memperingati Hari Santri Nasional. Aset CGP yang ketiga, TK Akbar, PGRI, Siti Fatimah. Aset SDM, jumlah guru 3, penjaga 1, guru bersertifikasi 3, fasilitator dan guru penggerak 1, CGP 1, jumlah siswa 41 anak. Aset modal sosial. Kepala sekolah merupakan pengurus IGTKI Kabupaten Kebumen. Aset modal Sarpas, ruang kelas 2. Aset politik, kerjasama dengan yayasan, kontes, dan wali murid. Aset modal lingkungan, letak strategis, akses mudah dijangkau. Aset modal finansial, BOP dan komite sekolah, orang tua atau wali murid. Aset modal agama budaya, pembiasaan guru dan murid, Asmaul Husna, sholat duha. Aset CGP keempat, TK Darussalam, Kebumen, Sakiatun, Hikmah. Aset SDM, jumlah guru 10, linier S1 PAUD, 1 PNS sebagai kepala sekolah, 1 GP, 1 CGP, 3 guru sertif, jumlah tenaga administrasi 4 orang, jumlah operator 1 orang, guru TPQ 2 orang, alumni pesantren, tenaga kebersihan 3 orang, jumlah siswa 99 anak. Aset modal sosial. Kepala sekolah merupakan pengurus IGTKI Kecamatan Kebumen dan ketua gugus. Beberapa guru jadi pengurus inti gugus, 1 orang guru sering mewakili IGTKI dalam perlombaan. Aset modal Sarpras, ada 3 lokasi, Gedung Barat, Gedung Tengah, dan Gedung Timur. Aset politik, MOU dengan Posyandu Lingkungan, dengan Puskesmas, dengan lembaga sosial dan pemerintah. Aset modal lingkungan, letak strategis, akses mudah dijangkau. Aset modal finansial, BOP, yayasan, iuran wali murid. Aset modal agama dan budaya, jurnal pagi, hafalan surat pendek, dan Asmaul Husna, sholat berjamaah, PPQ. Aset CGP yang kelima, SMPN 2 Mirit, Fatmawati. Aset SDM, jumlah guru 34, jumlah karyawan 11, fasilitator CGP 1, guru sedang PPG 1, guru penggerak 1, CGP 2. Aset modal sosial, kepala sekolah merupakan fasilitator CGP Angkatan 79, guru aktif di MGMP dan PGRI. Aset modal Sarpras, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang TU, lab komputer, lab IPA, musola, UKS, toilet, dan dapur. Aset politik, kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Aset modal lingkungan, pelayanan internet yang prima, akses mudah dijangkau. Aset modal finansial, BOS, dan komite sekolah, orang tua atau wali murid. Aset modal agama dan budaya, pembiasaan guru dan murid, literasi yasinan setiap hari Jumat keempat, santunan anak yatim di bulan Muharram, PHBI dan PHBI. Kemudian, izinkan kami memaparkan operasionalisasi pencapaian menggunakan Bagja. Bagja merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut langkah-langkah atau tahapan dalam Bagja. Tahap pertama, B. Buat pertanyaan utama.
ini, Anda merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahapan kedua, A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini, Anda mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, K. Gali mimpi. Pada tahapan ini, Anda dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap ketiga, J. Jabarkan rencana. Di tahapan ini, Anda dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahap terakhir, A. Atur eksekusi. Di bagian ini, Anda memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Anda ajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Berikut bagja prakarsa perubahan yang telah kelompok kami sepakati, yakni mengembangkan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, peserta didik melalui project based learning, pembuatan hasil karya. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana caranya meningkatkan sikap gotong royong, kreatif, bernalar kritis, peserta didik? Tindakan atau pendidikan, pengamatan atau observasi sikap peserta didik, berdiskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, komunitas praktisi, dan pihak-pihak berkepentingan. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan: apa yang membuat peserta didik memiliki sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, relatif rendah? Tindakan atau pendidikan, kurang aktif dalam pembelajaran model project based learning, terutama pada sikap gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Pertanyaan yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan agar peserta didik dapat meningkatkan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Tindakan atau pendidikan, menggali data menggunakan survei langsung peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, komunitas praktisi, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Membuat daftar rencana perubahan peserta didik. Oke, gali mimpi. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa saja yang ingin dicapai dalam meningkatkan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Daftar tindakan atau pendidikannya, mulai menerapkan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJPL. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana suasana sekolah yang mendukung terwujudnya peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Tindakan atau pendidikannya, suasana yang kondusif, well-being, ekosistem sekolah yang sehat, sarpras yang tersedia dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja aktor pendukung peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Tindakan atau pendidikan, siswa, guru yang bersangkutan, rekan guru sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan semua pihak berkepentingan lainnya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tindak lanjut praktik baik tersebut? Tindakan atau penyelidikan, membuat daftar, memonitoring, mengevaluasi perubahan siswa yang menjadi kebiasaan. Posisi, jabarkan rencana. Pertanyaan, apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik? Tindakan atau pendidikan, membiasakan pembelajaran menggunakan model project based learning, membuat deskripsi dan ukuran peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, wali murid, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Memberikan apresiasi positif pada setiap peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik. Atur eksekusi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang berperan penting dalam ketercapaian peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik? Yang kedua, siapa yang akan menyediakan sarpras untuk mendukung ketercapaian peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik? Dan yang terakhir, bagaimana melihat ketercapaian dan langkah-langkah yang sudah dibuat? Daftar tindakan atau penyelidikan. Pertanyaan pertama yaitu guru yang bersangkutan, peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan pihak berkepentingan lainnya. Yang kedua, utamanya yakni kepala sekolah, komite, wakasarpras, dan terus berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pertanyaan ketiga, dengan melakukan pengamatan atau observasi langsung perubahan secara rutin dan berkala menggunakan lembar observasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan.